Ini dia kuliner yang tercipta karena ketidaksengajaan. Yang pertama, brownies. Pada abad ke-19, orang menemukan kue baru dari percobaan dengan coklat. Beberapa cerita mengatakan bahwa kue coklat kecil dipamerkan di pameran Columbia. Seorang koki di Hotel Palmer House di Chicago diminta membuat kue kecil untuk para tamu. Tapi adonan yang digunakan salah, sehingga kue tidak mengembang dengan baik. Tapi kegagalan ini malah membuat kue baru yang disebut brownies. Brownies ini sangat enak dan terbuat dari coklat, mentega, gula, tepung, dan telur. Mereka juga diberi hiasan kenari dan lapisan aprikot. Sekarang hotel masih membuat brownies khas mereka. Resep brownies pertama kali muncul di buku masak pada tahun 1904. Dari buku ini, brownies mulai dikenal oleh banyak orang. Yang kedua ada popsicle atau es mambo. Popsicle juga dikenal sebagai es loli atau es mambo di Indonesia. Diciptakan secara tidak sengaja. Pada tahun 1905, Frank Epperson menemukan es krim ini saat meninggalkan soda yang sedang dibuatnya. Keesokan harinya, sodanya membeku di sekitar tongkat yang ia gunakan untuk mengaduknya. Frank kemudian mengajukan hak paten untuk penemuan tersebut pada tahun 1924 dengan nama Epsicle. Kemudian nama makanan ini diubah menjadi popsicle seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga ada keripik kentang. Pada tahun 1853, seorang koki bernama George Crumb membuat keripik kentang tanpa sengaja karena sering mendengar keluhan dari pelanggan. Salah satu pelanggan sering mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu tebal. George Crumb merasa terganggu dan mencoba untuk membuat kentang yang sangat tipis, menggorengnya sampai kering dan menambahkan garam. Namun, pelanggan malah menyukai kentang yang tipis itu dan itulah awal mula keripik kentang diciptakan. Yang keempat ada es krim cone. Cone es krim pertama kali diproduksi pada tahun 1896 oleh Italo Marchionni yang berimigrasi dari Italia pada akhir 1800-an. Marcio menemukan cone es krimnya di New York City yang kemudian dipatenkan pada Desember 1903. Meskipun Marchionni sebagai penemu cone es krim, ciptaan yang serupa juga diperkenalkan secara independen di pameran St. Louis World Fair pada tahun 1904 oleh Ernest A. Hamwi dari Suriah. Hamwi menjual kue kering yang renyah seperti waffle atau zalabis tepat di sebelah booth penjual es krim. Karena popularitas es krim saat itu, penjual kehabisan piring. Hamwi melihat solusi mudah untuk masalah penjual es krim. Ia dengan cepat menggulung salah satu wafelnya yang seperti waffle bentuk kerucut atau cone dan memberikannya kepada penjual es krim. Sejak itu, cone menjadi pasangan tak terpisahkan untuk menikmati es krim. Yang kelima, sandwich. Roti sandwich berasal dari seorang pelaut asal Inggris bernama John Montague, yang juga dikenal sebagai tuan sandwich. Pada abad ke-18, tuan sandwich suka makan roti lapis dengan sayuran dan daging di dalamnya. Teman-temannya mulai meniru kebiasaannya dan akhirnya roti lapis itu disebut sandwich saja. Kemudian sandwich menjadi sangat populer di Spanyol, Inggris, Belanda, dan Amerika. Di abad ke-19 ada banyak pedagang yang menjual sandwich di London. Di Amerika, sandwich menjadi makanan yang sangat disukai pada abad ke-20. Sampai sekarang, sandwich tetap populer di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada banyak pilihan topping untuk sandwich seperti daging asap, telur, berbagai saus, dan jenis roti yang berbeda-beda.
Yang keenam ada cookies choco chip. Ruth Wakefield memiliki restoran di Whitman, Massachusetts. Pada akhir tahun 1930, dia membuat kue kering bersama suaminya. Awalnya Wakefield membuat kue kering coklat, tapi tidak punya kacang. Dia memutuskan untuk menggunakan potongan coklat semi manis dari Nestle sebagai pengganti. Namun campuran adonan potongan coklatnya tidak tercampur dengan baik dan malah tetap utuh di dalam adonan. Tetapi mereka tetap memanggang adonan tersebut dan menyajikannya sebagai makanan penutup di restoran mereka. Ternyata banyak orang yang menyukai kue ini meskipun tercipta secara tidak sengaja. Yang ketujuh ada snack puff keju. Snack puff keju adalah hidangan lezat yang memiliki banyak penggemar. Ternyata snack satu ini juga tercipta tanpa sengaja. Awalnya di tahun 1930-an, sebuah perusahaan bernama The Flocal Company berhasil menemukan mesin penghancur biji-bijian untuk makanan ternak. Kemudian Edward Wilson melihat para pekerjanya berusaha mengurangi penyumbatan pada mesin tersebut dengan menuangkan biji jagung yang telah dibasahi. Mesin yang panas pun menghasilkan tepung jagung yang lembab dan membengkak. Edward Wilson kemudian membawa pulang tepung jagung tersebut dan mencampurkannya dengan minyak dan bumbu, sehingga terciptalah snack puff keju yang lezat. Yang kedelapan ada tofu atau tahu. Tofu awalnya dibuat dari kedelai yang direbus dan digiling. Saat digiling tanpa sengaja tercampur dengan garam laut yang tidak murni. Garam laut ini mengandung kalsium dan magnesium yang bisa membentuk gel. Ada juga cerita dari China yang mengatakan bahwa tofu diciptakan ketika seorang koki tidak sengaja menambahkan nigari ke dalam panci susu kedelai. Nigari ini adalah zat alami yang bisa mengentalkan makanan, dan dari sinilah tofu tercipta. Yang kesembilan ada yogurt. Jenis minuman dengan cita rasa asam dan manis ini diyakini terbentuk dari lapisan perut hewan penghasil susu yang dipelihara sekitar 5.000 sebelum Masehi yang lalu. Tanpa ada yang tahu, ternyata bakteri mendorong susu terfermentasi dan menjadi cikal bakal terbentuknya yogurt yang sering kita nikmati sekarang ini. Itulah tadi kuliner-kuliner yang tercipta karena ketidaksengajaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.